Ya. Halo, assalamualaikum Mbak Yani. Iya, Mbak Kaslina. Iya, Ustazah boleh nggak sholat di masjid? Di masjid tapi ba'diyahnya di rumah boleh. Teman-teman, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu bukan sholat antara azan dan iqomah, dan juga bukan sholat setelah sholat berjemaah. Pokoknya guys, halo semuanya, sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya di rumah sholat zuhur setengah 2 gitu kan ya, masih ada waktu sholat zuhurnya, qobliyah dulu 2 rakaat zuhur, lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, itu boleh. Atau ba'diyahnya qobliyahnya di rumah, sholat zuhurnya di masjid, itu boleh. Ya, siap Mbak Yulisti, ditunggu ya Mbak Yulisti ya. Ustazah, thank you Mbak Yulisti. Ustazah, kalau sedang haid, kita terus baca Al-Quran lewat HP. Boleh, apakah harus wudhu? Wudhu bisa, tapi dia tidak bisa menghilangkan tidak bisa menghilangkan hadas besarnya. Ustazah, kalau amanah orang tua tanpa saksi sah atau tidak? Amanah ini apa maksudnya? Amanah atau nazar? Coba teman-teman perjelas. Ya, assalamualaikum. Kalau nyuci baju terhindar dari najis, ya diawali dengan tidak pakai sabun, kemudian baru pakai sabun ya. Kalau kita pas nyuci, tiba-tiba baju kita dicuci kejatuhan kotoran, itu langsung dibilas aja. Betul, dibilas aja, kan tidak najis besar. Beda dia kalau kena air liur anjing. Beda dia kalau kena babi, itu beda. Baru dengan 1 kali tanah, 6 kali air. Tapi kalau najisnya najis kecil kan cukup dengan air aja. Iya kan? Halo Mbak Erni, iya Mbak Elika. Tapi kalau dia najis babi, ya membersihkan bejana babi yang bekas masak babi, itu harus 1 kali tanah digosok-gosok ya. Kemudian baru dipakai air ada 6 kali. Ya, ada barang untuk ada barang untuknya tapi tidak ada saksi. Amanahnya itu misalnya ada barang untuknya tapi tidak ada saksi. Nah, waktu untuknya itu siapa? Untuk anaknya atau untuk siapa? Assalamualaikum ya, kalau habis wudhu boleh dilap atau tidak? Habis wudhu boleh dilap atau tidak? Tidak ada masalah teman-teman. Pokoknya teman-teman, sesuatu itu dikatakan batal itu kalau dia menyatakan bahwa dinyatakan secara fikih bahwa dia batal. Kan tidak ada dalil atau tidak ada kaidah usul fik bahwa mengelap bekas wudhu membatalkan wudhu. Kan tidak ada guys. Jadi aman aja ya. Ustazah, kalau kita sholat lupa rakaatnya, itu apakah kita harus mengulang sholatnya? Ini udah sering banget aku sampaikan. Teman-teman yang baru mampir ke kanal aku, boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan jangan lupa teman-teman tap-tap layarnya, supaya akun ini berkembang untuk kepentingan kita bersama. Untuk kalau lupa rakaat, teman-teman bisa dengan cara sujud sahwi aja. Ya, nah caranya adalah rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Teman-teman pilih 2 aja dulu, oke? Kemudian lanjutkan sholatnya, nanti salam kanan, salam kiri. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud. Ya, baca doa sujud sahwi, subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya, kemudian duduk, sujud lagi, subhanaman la yanamu wa la yashu, baru salam kanan, salam kiri. Nah, duduknya itu nggak usah baca apa-apa. Iya, halo, qobliyah ada 2 rakaat atau 4 rakaat? Coba teman-teman perhatikan bahwa kalau sudah di 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Itulah dia sholat sunat rawatib secara keseluruhan. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haid dekat waktu zuhur, apa harus dikodo zuhurnya? Haid tidak ada kodo-kodoan ya teman-teman ya. Ya, Ustazah ada teman selalu ikut kajian, tapi dia selalu bolak-balik Mbak Azhari.
Oh enggak, typingnya kurang itu. Ustazah, apa hukum ya kalau orang tua meniatkan anaknya yang menunaikan haji? Orang tua meniatkan gimana teman-teman? Coba pertanyaan diperjelas ya teman-teman ya. Orang tua meniatkan anaknya untuk haji. Gimana sih? Sholat duha bolehkah jam 6 pagi? Tergantung kondisi. Kalau di Bali boleh, di tempat aku nggak boleh ya, tergantung kondisi. Karena intinya sholat duha itu adalah matahari muncul belum sudah mengeluarkan panas. Kalau di tempat aku belum bisa teman-teman. Dia kan ada 3 tuh jenis sholatnya ya. Yang pertama adalah sholat fajar. Sholat fajar itu adalah Sholat fajar itu adalah di 2 rakaat sebelum setelah subuh, sebelum azan subuh, yaitu sebelum matahari terbit. Yang kedua adalah sholat syuruk, yaitu matahari muncul tapi belum panas. Ya, kemudian sholat duha, yaitu matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Kenapa teman-teman pada ngingetin aku buat minum? Kalau gitu aku minum deh ya. Aku habis ujian guys. Ustazah, bacaan sujud sahwinya ditulis. Oke, teman-teman dibantu yang sudah lama mampir di kanal aku ini, bantuin temannya tulisin sujud sahwi ya. Nanti aku sematkan. Saya mau tanya suamiku, kalau bertengkar selalu bilang putus. Kalau suami nggak boleh bilang putus. Suami mutlak harus lebih bisa menahan emosinya dibanding istrinya. Karena kenapa? Karena ketika suami tak bisa menahan emosinya, dia bilang udah kita pisah aja lah, kita masing-masing aja lah. Mutlak terjadi talak kinayah. Harus para suami-suami yang mendengarkan live aku ini, hati-hati kalau bicara dengan perempuan, laki-laki harus 10 kali ekstra lebih sabar. Karena dalam kata-kata laki-laki ada ucapan talak kinayah. Hati-hati ya. Laki-laki harus banyak sabar, banyak diam aja lah. Ya, walaupun istrinya ngomel. Bisakah akikah pakai 1 ekor sapi untuk 6 orang anak? Akikah jumhur ulama bilang harus kambing. Ustazah, kalau haidnya pas masuk waktu zuhur harus dikodo? Tidak. Teman-teman, suaraku jelas? Kayaknya ini udah aku jawab, tapi suaraku jelas nggak nih ya? Jangan-jangan teman-teman nggak dengerin aku nih. Halo semuanya, suara aku oke? Ustazah, sholat duduk di sejadah selonjoran boleh nggak? Ini guys. Ya, lagi banyak. Diam aja lah. Ini ya, subhanaman la yanu wa la yashu. Teman-teman harus hafal nih si sujud sahwi ini supaya teman-teman nggak ngulang-ngulang mulu sholatnya. Tadi ada yang nanya apa? Sholat selonjor boleh. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalqiyan. Oke, iya gitu teman-teman. Boleh ya, kalau nggak bisa telentang. Tapi persoalan duduknya selonjor, bersila di kursi, di mana, di genteng itu nggak ada masalah. Yang penting duduk sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Kalau misal kamar tidur tapi nggak pernah ditempati, apakah bisa dijadikan mihrab? Bisa. Cuman teman-teman ada adab mau tidur ya, adab mau tidur. Kalau dia udah lama nggak dipakai, kalau mau dijadikan mihrab bisa, tapi di iniin pakai apa ya? Pakai dibaca auzubillah minasyaitonirrajim. Halo Mbak Rosita, ya thank you ya. Karena kaki lutut sakit, nggak ada masalah. Mau kaki sakit, semua sakit, sholat duduk nggak masalah. Kemarin ada aku dengar, ada yang bilang saja kakiku patah, aku nggak bisa sholat berdiri. Nggak apa-apa, is okay, no problem. Teman-teman sholat aja dalam keadaan duduk, jangan was-was, jangan was-was. Allah akan samakan derajatnya dengan orang-orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Ustazah, kalau seorang istri udah talak 3, apakah bisa rujuk lagi? Hey, para laki-laki, kalau sering ngomong talak sama istri lebih dari 3 kali atau 3 kali, itu perempuan teman-teman, istrinya harus diikhlaskan nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah dulu dengan orang lain, harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur, cek hamil atau tidak. Kalau hamil, tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan, tak bisa balik lagi. Ya, Ustazah, saya mau nanya, kita makmuman kalau imam baca Al-Fatihah, apakah makmum juga Al-Fatihah? Halo, dengar baik-baik teman-teman. Dengar baik-baik, jangan ngotak-ngatik dulu. Ya, ini aku merajuk, nanti kalau tak didengar aku ulang lagi ya. Aku ulang ya teman-teman ya sampai paham. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Ya. Pengumuman ya. Ya, aku ulang ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca ayat Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum ulang sampai akhir.
Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam gak selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, maka makmum dengar diam. Intinya adalah pengendalian diri. Gak nyambung ya. Intinya adalah pokoknya yang dibaca cuma Al-Fatihah. Oke? Gitu. Luar biasa jelas. Oke, thank you ya. Oke, kalau nggak paham kita ulang-ulang lagi sampai akhir zaman. Bisakah baca Quran nggak pakai mukena? Nggak bisa, ya pakailah mukena lah, menghadap Allah lah, menghadap Allah ihtiram lah ya, ihtiram ya teman-teman ya. Kita menghadap manusia aja yang kita hargai, kita ihtiram, ihtiram gimana ya? Kita hormati lah ya teman-teman ya, kita hormati ya. Tapi kalau baca Quran harus wudu enggak? Menurut Imam Nawawi sunnah wudu, enggak wajib wudu. Oke? Ustazah, waktu sholat fajar itu sebelum masuk waktu subuh atau sesudah? Oke, teman-teman dengar baik. Sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Itu juga dia. Nela dengan Luki sama. Nela dan Luki orangnya sama. Sama aja. Jadi sholat fajar dengan qobliyah itu sama aja. Kapan dikerjakan? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Niatnya. Suara hilang. Niatnya, suara hilang. Sampai paham. Niatnya, sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunat qabliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Halo Mbak Hajares, kemana aja? Sehatkah? Brunei amankah? Sampai paham gitu ya. Nah, Rasul pernah bersabda, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Aku ulang lagi ya. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisi. Zah, kalau subuhnya bangun kesiangan batasnya jam berapa? Adalah saat muncul cahaya merah di atas langit, setiap daerah beda-beda besti. Ya, Mas Bu ketinggalan Al-Fatihah apakah harus nambah? Teman-teman, aku pelan-pelan aku nggak baca komen dulu, aku jelaskan cara teman-teman kalau terlambat dalam sholat. Rasul dalam dalil dikatakan warka'u ma'ar raka'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi kalau dapat ruku kita tidak utang. Aku ulang ya. Dapat ruku kita tidak utang. Warka'u ma'ar-raka'in ya. Suatu ketika sebab turunnya ayat ini adalah ketika seorang sahabat dia dapat ruku berjamaah, maka dia menambah lagi 1 rakaatnya. Rasul bilang, la warka'u ma'ar-raka'in. Kau tak usah ulang salatmu, tak usah tambah karena kau dapat ruku. Aku jelaskan. Teman-teman, ini salat maghrib misalnya ya. Katakan ini imam ya, imamnya ya iftitah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian berdiri kan, Allahu Akbar. Ini imam rakaat kedua ya, imam menuju rakaat kedua. Teman-teman baru datang nih, gitu ya, baru datang. Terus imamnya ruku nih, Allahu Akbar. Teman-teman baru datang, teman-teman langsung aja tapi takbirnya 2 kali ya, Allahu Akbar itu takbiratul ihram pertama dan langsung aja ruku, Allahu Akbar. Oke? Nah, teman-teman dapat ruku kan? Kalau teman-teman ketemu dengan ruku ini, ya, maka teman-teman hanya utang 1 aja. Jadi kalau dapat ruku tidak hutang. Nah, tapi kalau dapatnya imam sami Allahu liman hamidah, baru teman-teman hutang. Begitu juga nih sholat maghrib, baru imamnya baru 1 rakaat, Allahu Akbar. Teman-teman baru datang nih, jujuk. Terus teman-teman ikut Allahu Akbar gitu ya. Tidak hutang. Tapi ingat, yang masbu tidak boleh terburu-buru ke masjid, bahwa makruh hukumnya lari-lari ke masjid. Masbu aja nggak apa-apa. Kalau nggak mau masbu, datang lebih awal. Oke, mantap. Paham nggak? Sampai paham. Ustazah, dalam sholat sunnah fajar apa ada ayat pendek yang ditentukan? Tidak ada. Yang penting-penting teman-teman sholat aja seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa lah. Cincailah. Iya. Niat sedekah subuh apa bisa dilakukan waktu sholat fardu lainnya? Niat apa? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan di subuh hari, dari azan subuh sampai habis waktu subuh.
Kalau zuhur itu sedekah zuhur namanya. Bukan ya, maksudnya kalau zuhur itu sedekah namanya. Kalau mau sedekah subuh, dia mesti dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Gitu teman-teman ya. Boleh 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, taruh ke kotak amal ya. Oke. Atau boleh dikumpulkan di dompet dulu, Mbak Khumairo, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 setiap Jumat kasih ke orang ya. Boleh ya. Sedekah subuh itu pahalanya lebih besar karena malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah subuh itu agar dilipat gandakan segala pahalanya dan ditenangkan segala hatinya. Masya Allah. Kalau kita ikut ruku yang jelaskan tadi, apa kita baca nggak baca usoli? Baca. Ya jadi gini. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat, wajib atasku mengikut imam lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir dulu. Gitu kan guys? Baru sujud. Sujud. Baru langsung ruku. Allahu Akbar. Jadi takbir 2 kali. Karena takbir atau ikhram pertama itu adalah rukun. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung ruku. Allahu Akbar. Oke? Paham ya guys? Waktu untuk sholat taubat kapan? Guys, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Yang dia sama kayak sholat subuh. Nah ya, caranya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Sampai paham. Gitu. Jadi sholat sunat taubat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Hey, kecuali 3 waktu haram sholat. Kapan 3 waktu haram sholat? Lepas subuh menjelang syuruk. Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua adalah jam 12 tepat. Saat matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhan yang di atas kepala. Yang ketiga haram sholat dari habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Orang Majusi menyembah matahari, Tuhan yang akan pergi. Rasul pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang ikut ajaran satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Itulah sebab kita nggak boleh sholat di 3 waktu itu dan tidak boleh menguburkan jenazah di 3 waktu itu. Oke? Ustazah, bolehkah kita tak baca Al-Quran dalam hati? Boleh ya. Sedekah kalau langsung dikasih boleh nggak? Boleh lah. Ya. Sedekah langsung aja kasih, nggak perlu dititip sama malaikat guys. Iya, kasih aja langsung ya. Ustazah mau nanya, saya haid udah 1 bulan lebih, darahnya masih banyak, gimana tuh? Oke, the mean is istihadah. Apa itu istihadah? Yuk kita kenalan dengan si istihadah ini. Istihadah adalah darah haid yang keluar terus menerus lebih dari 15 hari dalam masa haid. Maka hari ke-16 the mean is istihadah. Istihadah itu adalah orang yang istihadah walaupun darahnya keluar tapi dia dibolehkan untuk sholat, diwajibkan untuk sholat, dibolehkan untuk umroh, dibolehkan untuk tawaf, dibolehkan untuk baca Quran, sama seperti orang normal lainnya. Kalau udah lebih dari 15 hari. Teman-teman yang baru mampir, halo Mbak Neni, boleh klik foto aku yang ada di atas. Kita berteman di kanal ini. Dan teman-teman klik ikuti, klik tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Aku mau nanya, kalau sedang sholat di depan Oh itu aku nggak bisa jawab loh guys, nanti pelanggaran terlalu vulgar. Apakah boleh tidak punya wudhu pegang Al-Quran terjemahan? Imam Nawawi bilang, siap Mbak Ayu. Imam Nawawi bilang bahwa wudhu saat baca Quran itu sunnah, tidak wajib. Dan wajib wudhu taklif wadai, ntar ya, aku sulit bahasa sederhananya gimana ya. Wajib wudhu saat mau sholat, saat mau tawaf aja. Ustazah sedekah subuh mau berangkat ke masjid sebelum sholat subuh, apa faedahnya Ustazah? Sedekah subuh faedahnya adalah dalam dalil dikatakan malaikat itu akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari akan dilipat gandakan pahalanya dan ditenangkan hatinya. Ustazah mau nanya, apakah baik untuk umroh di bulan Syawal? Baik, tapi kalau mau paling baik di bulan Ramadan. Siapa yang umratan fir Ramadan faka'annamal hajj, bahwa 1 kali umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 1 kali haji.
Ya teman-teman, coba deh yang belum umroh di bulan Ramadan, teman-teman umroh di bulan Ramadan, capeknya nggak kerasa dan enak banget, asik banget berbuka di Al-Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, Masya Allah. Sholat sunnah disedekahkan buat anak boleh nggak? Sholat sunnah? Hah? Sedekah atau sholat sunnah? Sholat sunnah disedekahkan? Nggak bisa. Sholat sunnah nggak bisa disedekahkan ya guys. Sholat sunnah itu, halo Mbak Neni, Mbak Vi, sholat sunnah itu hanya boleh untuk diri sendiri ya. Yang boleh itu adalah sedekah untuk mendoakan anak ya. Mbak Siti Khadijah, uangnya sedekah subuh ditukerin ya boleh. Misalnya sedekah subuhnya terkumpul 15.000 ditukar jadi 100.000 boleh. Enggak ya canda ya. Boleh aja, nggak ada masalah. Dari 1.000 terus ditukar jadi uang besar, nggak ada masalah ya. Sedekah subuh boleh nggak dikasih ke anak? Boleh aja guys, nggak ada masalah. Waalaikumsalam semuanya. Sedekah subuh boleh dikasih ke anak, Mbak Andara. Jadi mau ngomong apa tadi ya? Ini teman-teman kecepatan ngetiknya. Cuman halo Mbak Khumairah, Mbak Neni, cuman kan ada yang bilang ke saya, kalau gitu aku ke anak aja terus Ustazah. Halo Mbak Tiwi. Oh nggak gitu juga kali, bahwa kita bisa sedekah subuh ke banyak orang. Semakin banyak orang yang kita senangkan, maka semakin besar pula keberkahan hidup kita ya. Ustazah, sah nggak puasanya jika pas azan masih minum? Betul, tidak sah sama sekali, nggak boleh ya. Jadi batas imsak itu adalah azan. Jadi kalau bunyi nging sirine itu belum. Tapi kalau sudah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kalau udah ada muncul gitu, maka teman-teman langsung berhenti makannya ya. Boleh nggak sholawat sambil beraktivitas? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, baring. Sholawat boleh sambil masak, sambil gendong anak, sambil ngomongin anak, boleh, is okay, no problem. Teman-teman yang baru muncul, yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sedekah dengan gift TikTok boleh ya teman-teman ya, sah ya. Sedekah subuh dikasih ke anak yatim boleh teman-teman ya. Pokoknya sedekah 5.000 diambil kembaliannya 3.000 boleh, nggak ada masalah guys. Kalau sedekah itu tidak pakai rukun guys, jadi dia tidak sama dengan zakat guys. Di sedekah itu boleh dikasih ke siapapun guys, boleh dikasih ke non muslim, ke fakir miskin, ke teman, traktir teman, kasih makan kucing, untuk gift TikTok, untuk mantan, pokoknya semuanya boleh ya teman-teman ya. Pokoknya sedekah itu nggak ada syarat, aman aja. Apapun yang menyenangkan hati orang lain itulah yang dinamakan dengan sedekah. Tapi nyenengin orang lain ya, nyenengin orang lain. Apapun itu, the mean is sedekah ya. Aduh, aku didengar nggak nih ya? Ngetak-ngetik aja nih teman-teman nih. Dengar nggak guys? Boleh nggak kalau kita tidak? Oh coba. Halo Mbak Mai, Ustazah. Bisa Mbak Nyi, iya ngetak-ngetik aja guys. Oke ya. Ustazah, kalau sholat sunnah itu apa wajib doa ke kabiro? Oke. Semua sholat ya, bahkan sholat subuh, sholat wajib. Thank you ya, sudah dengar ya. Sholat wajib dan sholat apa namanya? Tunggu guys, aku kedinginan guys. Sholat wajib dan sholat sunnah, semua iftitah itu adalah sunnah ya, tidak wajib ya. Oke, Ustazah, uang sedekah subuh dibelikan beras terus dibelikan ke janda yang sudah lansia. Boleh, yang tidak lansia pun boleh ya. Kalau ngasih zakat harus pakai ijab kabul enggak? Kalau zakat itu tergantung zakat apa dulu. Kalau zakat mal itu tidak harus pakai ijab kabul. Ini untuk kamu ya, cukup. Tapi kalau zakat fitrah ijab kabul ya teman-teman ya. Ustazah, apa bila jemaah subuh terlambat 1 rakaat, imam rakaat terakhir, apakah saya juga baca tahiyat awal? Boleh iya, boleh tidak. Ditunggu, boleh iya boleh tidak, tapi tetap terhitung ya. Tetap terhitung ya, tidak terhitung karena udah tahiyat akhir. Pertanyaannya makin lama makin ngeri ya teman-teman ya, mantap ya. Ustazah, jika talak permintaan istri diokekan suami, jika rusuk harus akad lagi?
Memang istri minta talak misalnya, udahlah aku mau urus urat cerai, ya udahlah aku urus aja lah sendiri. Itu kan jatuh talak ya, talak kinayah. Atau bang antarkan aku ke rumah orang tuaku, ya udahlah aku antarkanlah kau. Atau bang antarkan aku ke rumah orang tuaku, hati-hati aja lah di jalan ya. Itu kan jatuh talak ya kan. Maka jika rujuk, haruskah akad lagi? Kalau rujuknya sebelum 3 bulan tentu tidak perlu akad karena masih dalam masa iddah. Tapi kalau setelah 3 bulan harus akad lagi ya. Oke guys, ini aku random ya pertanyaannya ya. Maksudnya apa yang kebaca aja. Ya, sedekah subuh ke musola apa termasuk sedekah? Betul, termasuk. Wajib nggak mau umroh pakai undang-undang ngaji untuk mendoakan? Nggak termasuk ria, nggak. Itu adalah sedekah. Kita mau umroh, ajak orang makan di rumah kita. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan kita. Apakah ria atau tidak? Itu tergantung kita. Jadi gini teman-teman. Sekarang aku tanya, apakah sedekah itu harus terang-terang atau sembunyi? Apakah sedekah itu harus terang-terangan atau sembunyi? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Aku jelaskan bahwa ada kaidah namanya ria. Apa itu ria? Ria itu tetangga aku. Oh bukan ya. Ria itu adalah ro'ah yaro. Artinya memperlihatkan. Yaitu orang-orang yang senantiasa memperlihatkan ibadahnya untuk dipuji oleh orang lain, itu adalah ria. Kalau kita beribadah untuk dipuji orang lain dan kita sedekah untuk dipuji orang lain, itu bahaya. Maka pilihlah sedekah sembunyi-sembunyi. Iya kan? Menunjuk-nunjukkan ya. Pilih sembunyi-sembunyi kalau ada di hati kita ini sebesar biji zarah ria. Akan cuma kita dan Allah nih yang tahu ya. Nah, karena qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasbahu azza. Kalau kita riya hilang pahala kita. Tapi ada loh orang-orang yang dia menunjukkan kebaikannya itu supaya orang ngikutin dia. Itu pakai dalil lain lagi, namanya dalilnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya kalau ada di masjid-masjid acara hati ke hati ya, ayo aku mau sedekah 10 sak semen, aku 20 sak semen, aku begini, aku begitu, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi para sahabat Rasul ya, seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu kalau sedekah mereka sebutkan guys. Ya, sedekah mereka sebutkan supaya orang lain ngikutin. Mantap kan? Tapi tergantung kita. Ya, tergantung kita. Kalau rasa-rasanya masih ria, silent, diem. Tapi kalau rasa-rasanya aman, sebutkan, gak ada masalah. Ya, aku teringat sebuah kisah. Suatu ketika Rasulullah ingin perang ke Tabuk, ya, ingin perang ke Tabuk, ya. Dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 1.700 kilo ya teman-teman ya. Apa kata Rasul kepada sahabat? Woi sahabat, aku mau perang ke Tabuk menghadapi 30.000 pasukan. Sementara kita cuma 3.000. Siapa yang mau sedekah? Wih, datang Umar bin Khattab. Oke Rasulullah, aku akan sedekah 4.000 dirham. Mantap ya. Tidak lama datang Utsman bin Affan, saudagar kaya raya, pengusaha hebat, sultan pada masa itu. Umar, kau sedekah berapa? 4.000 dirham. Oke, kata Utsman, aku akan sedekah 1.000 dinar. Lebih tinggi lagi dibanding dirham. Lalu Rasul bilang lagi, halo, masih kurang nih, siapa yang mau sedekah? Apa kata Utsman? Dia naik ke mimbar. Oke, aku sedekahkan 960 ekor kuda perangku untuk kaum muslimin. 960 kuda guys. Kita satu kuda ya jarang tengok. Ini 960 ekor kuda. Lalu Rasul bilang lagi, ayo siapa lagi yang mau sedekah? Wih masih kurang rupanya bestoi kata Utsman bin Affan. Oke kalau gitu Bray, aku tambah lagi 640 ekor unta perangku lengkap dengan baju perangnya. Nah, terus siapa lagi yang mau sedekah kata Rasulullah? Oh datang lagi Utsman bin Affan. Oke lah, aku sedekahkan 700 wasak kurma untuk kaum muslimin. Satu wasak kurma itu 10 kilo. Kalau 700 7.000 kilo. Katakan 1 kilo 200.000 kali 7 kali 7.000 kilo 1,4 miliar. Alhamdulillah. Nah begitulah ya guys orang-orang dulu ya guys. Oke, Masya Allah ya. Bolehkah sedekah subuh diberikan kepada pengamen? Hello, pengumuman guys. Pengumuman guys. Guys, coba merem dikit dulu, merem. Ya hadikumullah, merem. Sedekah subuh itu boleh ke siapapun, ya.
boleh ke makanan kucing, boleh dikasih ke orang tua, boleh ke fakir miskin, boleh ke orang susah, boleh ke orang non muslim, boleh ke aman, boleh semua. Oke? Nah, oke, aman. Sedekah subuh ke kucing semua. Siap Pak Rian? Ya, oke. Saya punya anak yatim. Oke, sabar Ustaz. Duh, aku sabar ngadepin teman-teman, aman aja ya. Boleh ke mantan, boleh. Boleh ke suami, boleh. Boleh ke anak, boleh. What the meaning sedekah subuh? Sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah sedekah. Enggak. Boleh untuk cucu. Apa itu sedekah? Sedekah itu ya sedekah. Gimana ya? Enggak gitu ya. Sedekah itu adalah apapun yang kita berikan untuk orang lain untuk menyenangkan hatinya, itulah sedekah. Ya. Tapi sedekah subuh untuk kita bayar hutang itu bukan sedekah namanya, tabungan hutang namanya. Sedekah subuh untuk kita umroh itu namanya tabungan umroh. Tapi sedekah subuh untuk mengumrohkan orang lain, nah itu. Ya, itu baru boleh, ya kan? Nyawer, ya, gift TikTok, ya itu sedekah. Oke? Oke, aman teman-teman? Ya, buat beli barang di Oren.